Oke, saya tidak ingin buru-buru membahas analisa trailer Genshin Luna 4 ya teman-teman. Karena ya emang terlalu banyak kejadian penting yang ditampilkan sekaligus. Dan setiap scene itu terasa cukup padat untuk bisa ditelisik lebih dalam. Baik dari segi visual, simbol maupun arsip nantinya. Karena itu kali ini saya ingin mempersempit fokus dulu ke satu titik saja, yaitu satu nama, yakni Dottore. Nah lebih spesifik, saya itu ingin menakar satu pertanyaan yang sederhana dan ditanyakan berkali-kali juga. Apakah aksi Dottore di Luna 4 nantinya benar-benar murni inisiatif sendiri? Atau justru ada sosok yang lebih besar di baliknya? Ya, saya emang berkali-kali melemparkan kalimat ini bahwa saya menaruhkan harapan pada Vader Volnir gitu. Karena jika sampai dia turun tangan, narasinya tentu akan menjadi sebuah simfoni yang sangat megah. Namun seiring penelusuran arsip yang saya lakukan, saya memilih untuk menurunkan sedikit tier harapan itu. Bukan untuk menutup kemungkinan bahwa Vader akan terlibat, melainkan untuk memberi ruang pada sosok lain yang secara jejak dan motif terasa lebih mudah untuk ditelusuri, yaitu Piero. Nah dari penelusuran tersebut, Piero memiliki alasan yang cukup kuat dan bisa dijelaskan secara logis untuk kemudian menjadi sosok besar di balik pergerakan Dottore kali ini. Nah bagaimana teknisnya? Dan sejauh mana dugaan ini bisa dipertanggungjawabkan? Ayo kita bahas bareng-bareng sekarang. 夜の戯劇もこれで終わりだ。今ここに貴様たちに干渉はいない。高潔な氷の徐行のもと、我々は神々の力を奪取する。Secara rekam jejak, terdapat beberapa sampel yang menunjukkan adanya kerjasama antara Dottore dan Piero. Ya, setidaknya ada 3 titik yang bisa saya ajukan. Yang pertama adalah perekrutan Dottore oleh Piero, kemudian insiden Tatarasuna saat Dottore menyamar menjadi Escher, serta pengambilan Gnosis Dendro dan Elektro sebagai bentuk kerjasama yang mungkin berlangsung secara tidak langsung. Nah, dari ketiga poin tersebut, momen perekrutan Dottore oleh Piero menjadi yang paling menarik untuk dicermati, terutama pada klausul yang diajukan oleh Dottore sebelum ia memutuskan untuk bergabung. Ya, setelah Piero berhasil melacak keberadaan Zandik alias Dottore, ia menyampaikan satu pertanyaan yang layak dibaca sebagai poin kunci. Dottore mengatakan bahwa jika Snesnaya mampu menyediakan sumber daya yang luar biasa serta waktu yang cukup, ia sanggup menciptakan sesuatu yang mereka sebut sebagai dewa. Setelah itu Dottore bergabung dengan Fatui dan rangkaian peristiwa pun berjalan hingga titik sekarang. Nah mungkin sebelum Luna 4, pernyataan tersebut bisa saja merujuk pada Soki no Kami yang saat itu digunakan oleh Scaramous. Namun mungkinkah yang diajukan oleh Dottore sejak awal bukan semata Soki no Kami, melainkan sesuatu yang justru baru kita akan hadapi pada Luna 4 nantinya. Nah dari titik ini saya menarik satu kemungkinan, yaitu adanya peluang yang cukup besar bahwa Piero akan menjadi tandem Dottore kali ini. Nah lalu apa sebenarnya tujuan Piero dalam eksperimen Dottore? Menurut saya disinilah satu benang merah mulai terlihat. Dan barulah diskursus ini bisa dihubungkan dengan Vivi God's Limit yang sejauh ini tampak berdiri terpisah dari Not Cry. Sejak Archon Quest Luna dimulai, ada satu konsep yang menurut saya menarik untuk dijadikan diskursus, yaitu keberadaan bulan palsu yang mengorbit di langit palsu Teyvat. Bulan ini tidak hanya hadir sebagai elemen visual, tapi juga diperlakukan sebagai sebuah keberadaan. Dan dari sini muncul satu pertanyaan, apakah mekanisme semacam ini di mana sesuatu yang palsu dianggap sah hanya berlaku pada bulan saja? Atau justru bisa diterapkan pada aspek lain, misalnya dewa. Konsep dewa palsu bukan hal baru di Genshin. Contoh paling jelasnya adalah Soki no Kami, yang secara eksplisit disebut sebagai dewa palsu dalam deskripsinya. Dan tentu kita tidak lupa juga sosok di balik penciptaan entitas tersebut, yang tidak lain adalah Dottore, yang akan kita hadapi pada patch depan. Nah bahkan pada saat itu,
Dottore juga secara sadar menyematkan istilah yang sama dengan menyebutkan bahwa Shoki no Kami adalah sebuah eksperimen. Sayangnya, Dottore tidak atau belum membeberkan hasil dari eksperimen tersebut. Namun setidaknya, dari rangkaian penelitian tersebut terlihat dia cukup kecewa dengan konklusinya. Meskipun dia tetap menemukan nilai tertentu di dalamnya. Nah, nilai inilah yang nampaknya ia anggap belum memadai, sehingga Dottore memilih untuk mengubah variabel eksperimennya demi memperoleh hasil yang lebih optimal. Variabel yang saya maksud di sini berada pada core dari dewa yang ia ciptakan, yang mana pada Shoki no Kami, core yang dia gunakan adalah Gnosis. Sementara pada eksperimen kali ini, Dottore menjadikan bulan sebagai core utamanya. Nah, meskipun begitu, saya pribadi saat ini tidak mengetahui secara pasti ke arah mana intensi dari Dottore. Apakah hanya sekedar ingin lepas dari kekangan takdir, atau justru mengejar kondisi tanpa batas atau tanpa limit. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Nahida tentang keterbatasan suatu entitas yang pada saat itu ditanggapi dengan getir oleh Dottore. Namun di luar ketidakjelasan intensi dari Dottore, ada satu benang yang menurut saya bisa ditarik. Dan benang yang saya maksud di sini adalah hipotesis Piero yang sebenarnya menjadi inti dari pembahasan video ini. Dalam Pipi God's Limit, Piero mengatakan bahwa ia sudah memahami konsekuensi dari menatap dewa. Namun kemudian mengajukan satu pertanyaan lain, lantas apa konsekuensi ketika seorang dewa dibunuh? Sebuah skenario yang dikatakan oleh Dottore, bahkan para dewa sendiri menganggapnya mustahil, hingga mereka hanya diam, seolah tahu hal itu tidak akan pernah terjadi. Nah, dalam kerangka ini, apa yang ditawarkan oleh Dottore sebelum direkrut oleh Piero menjadi semacam relevan. Sesuatu yang mungkin mampu menjawab pertanyaan tersebut tanpa harus membunuh dewa secara literal, cukup kepada entitas yang dianggap sebagai dewa saja, sama seperti bulan. Dan hal itu memenuhi prasyarat yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, namun di titik ini akan sangat wajar jika muncul satu konflik tambahan atau satu pertanyaan tambahan, mengapa Dottore bersedia menjalankan eksperimen semacam ini? Apalagi ujung-ujungnya dia yang jadi korban. Nah, jawaban yang paling sederhana adalah, ya meskipun terdengar ngawang juga sebenarnya, yaitu karena eksperimen itu sendiri. Beberapa kali saya sampaikan pada live stream bahwa saya pribadi menduga Dottore tidak akan mati di Luna 4. Dan di saat yang bersamaan, saya juga mengatakan bahwa Dottore sebagai peneliti yang cerdas dan brilian, sosok yang kerap mengabaikan aspek manusiawi maupun emosional demi menjalankan eksperimennya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah prinsip itu hanya ia terapkan pada orang lain atau justru berlaku pada dirinya sendiri? Dottore pernah mengatakan dalam Arkon Quest Sumeru bahwa Shoki no Kami hanyalah bagian dari eksperimennya, dan karena itu ia tidak melihat alasan untuk mengintervensi hasilnya. Dan kini ia terlibat langsung sebagai subjek eksperimennya sendiri, sehingga muncul pertanyaan lanjutan. Apakah Dottore akan tetap memegang prinsip yang sama dalam eksperimen kali ini? Nah, harus diakui, pergerakan Dottore kali ini sudah melampaui batas. Ia membawa kembali kekuatan bulan ke Tifat, lalu membedah langit palsu sehingga singgasana terakhir bulan seakan kembali masuk ke Tifat. Dan dari sini akan sangat wajar jika ada pertanyaan lagi, yaitu bagaimana reaksi Heavenly Principles akan tindakan ini? Apakah dia akan terbangun atau justru tetap diam saja? Saya pribadi ingin meneriakkan dengan lantang bahwa apa yang akan dilakukan oleh Dottore kali ini seharusnya sudah cukup untuk memberikan efek kejut terhadap Heavenly Principles. Namun jika merujuk pada percakapan Nahida dengan Dottore dalam Arkon Quest Sumeru, Fatui itu justru berusaha menghindari kemungkinan tersebut. Dottore pada saat itu mengakui bahwa Nahida telah membaca pikirannya saat ia menangkap kesadaran sang Arkon. Bahkan Nahida juga sempat meraba blueprint dari rencana Fatui, termasuk sikap mereka terhadap HP dan alasan mengapa entitas itu belum boleh terbangun. Karena itu, meskipun Dottore dikenal sangat rasional dan tidak menyukai pertaruhan, ia tetap menegaskan bahwa tidak ada probabilitas sekecil apapun yang boleh diabaikan. Nah, berdasarkan poin tersebut, HP seharusnya tidak dibangunkan. Nah, namun kita juga tidak bisa mengabaikan perubahan situasi saat ini,
yang menjadikan probabilitas bahwa membangunkan HP adalah salah satu intensi daripada eksperimen kali ini. Nah, saat percakapan antara Dottore dengan Nahida, Fatui atau Harbinger baru mengantongi 3 gnosis, yaitu Anemo, Geo, dan Cryo. Kemudian pada saat itu, data eksperimen Soki no Kami juga baru saja diperoleh oleh Dottore dan belum sempat diolah sepenuhnya. Selain itu, Sarisa pun belum memicu klausul yang berkaitan dengan Columbina, terutama yang menyentuh aspek kekuatan bulan. Nah, kini situasinya sudah sangat berbeda. Fatui telah mengamankan setidaknya 6 gnosis, eksperimen Dottore telah mencapai titik puncaknya, dan klausul yang berkaitan dengan Columbina juga telah dipicu oleh Sarisa. Dalam kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin output yang diharapkan ikut meningkat. Dari sekedar upaya menghindari probabilitas tertentu, menjadi semacam uji coba tahap akhir dari rangkaian eksperimen yang panjang. Nah, meskipun demikian, perlu diingat bahwa seluruh kemungkinan ini masih bersifat abstrak. Banyak variabel yang tetap bisa bergerak ke arah yang berbeda, termasuk asumsi bahwa pergerakan Dottore dengan Piero sepenuhnya lepas dari campur tangan Sarisa. Pada titik ini kita perlu menakar ya teman-teman, apakah Sarisa memiliki keterlibatan dalam rangkaian kejadian atau justru sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Di samping itu, pembahasan ini juga akan mengarah pada satu hal penting lainnya, yaitu aftermath, utamanya status Dottore setelah Archon Quest Luna 4 nantinya. Terkait keterlibatan Sarisa, dari informasi yang saya himpun dan asumsi yang saya susun, sejauh ini tidak terlihat adanya campur tangan langsung darinya dalam kelakar Dottore di Northcry. Patokan utama saya tetap masih sama, yaitu peristiwa pada Long Night Out. Salah satu poin penting di sana adalah bagaimana Sarisa mengubah perjanjian lamanya dengan Lightkeeper, sebuah perubahan yang berakar dari adu domba Dottore. Akibatnya, setelah bencana selesai, para prajurit yang tersisa bukannya memperoleh pengakuan dari Sarisa, melainkan justru dicap sebagai pihak yang melawan perintah Sarisa. Nah, sementara itu, terkait pergerakan Piero, saya juga gagal menemukan indikasi adanya campur tangan Sarisa. Yang mana dugaan saya saat ini, Piero bertindak atas inisiatifnya sendiri dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan tetap ditujukan demi kebaikan Sarisa. Terlebih, Piero lah satu-satunya sosok yang masih percaya bahwa Sarisa akan kembali seperti sedia kala. Nah, asumsi lain yang bisa saya hubungkan di sini berkaitan dengan persoalan gnosis. Jangan lupa bahwa Dottore memiliki satu prestasi besar, yaitu ia menghadiahkan 2 gnosis kepada Sarisa setelah rangkaian peristiwa di Archon Quest Sumeru. Namun hingga kini kita tidak pernah mengetahui apa bentuk timbal balik dari prestasi tersebut, dan rasanya sulit membayangkan 2 gnosis yang diberikan tanpa adanya timbal balik dari sang kaisar. Karena itu pada kasus kali ini kemungkinan paling ringan adalah Sarisa tidak peduli terhadap kelakuan Dottore. Sementara kemungkinan paling ekstrim adalah Sarisa tidak mengetahui secara langsung atau lebih tepatnya mungkin tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Dottore maupun Piero. Nah, kemudian soal aftermath, apa yang akan terjadi pada Dottore? Sampai saat ini, saya pribadi masih teguh bahwa Dottore tidak akan mati. Kematian terasa sebagai opsi yang terlalu rendah lah untuknya. Terlebih jika Hoyover sepemikiran dengan saya, mematikan Dottore dalam waktu dekat itu justru beresiko meruntuhkan salah satu build-up yang telah mereka bangun selama hampir kurang lebih 3 tahun. Yang mana mereka pernah menyebutkan pada Archon Quest Sumeru, 3 peringkat teratas Harbinger diposisikan setara dengan para dewa atau Archon. Namun, faktanya, dalam rentang waktu 1 tahun, ketiganya bakalan hilang begitu saja. Ya makanya pada akhirnya Citra dan bobot Fatui sendiri berpotensi menjadi sia-sia. Nah, namun sebenarnya daripada itu, yang lebih penting adalah konsekuensi. Ketika Mapuika meminjam kekuatan Ronova, konsekuensinya adalah kematian. Ketika bangsa Kenria, lebih tepatnya King Irmin, bermain-main dengan Abyss, satu bangsa ikut menanggung akibatnya. Kini kita berhadapan dengan sosok yang cerdas namun tanpa pertimbangan moral. Kemudian menggunakan kekuatan yang setara dengan Principles, bahkan mengembalikan kekuatan yang telah terusir dari domain Heavenly Principles. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih sederhana. Apakah kematian merupakan nilai yang setara dengan pelanggaran sebesar itu? Karena itu, saya cenderung melihat bahwa Dottore akan tetap hidup, namun dengan konsekuensi tertentu. Keberadaannya di Tivat nantinya mungkin berubah menjadi sebuah anomali
Yang untuk sekarang konsepnya belum bisa saya takar seperti apa. Ya, selain itu kayaknya ini orang bakalan playable dah. Dan berpotensi membuat seseorang akan menjilat ludahnya pada saatnya tiba. Dari semesta lore ke dunia top up. Perkenalkan, World of Top Up, layanan resmi dari tim Maspur sendiri. Tenang aja, cepat, aman, dan langsung dari World of Tivat. Silahkan kunjungi wotopup.com atau bisa cek di deskripsi. Oke, jadi sekian dulu video kali ini yang berfokus pada Dottore serta Pierrot dalam rangkaian eksperimen keduanya. Ya, masih banyak hal yang menanti menjelang Luna 4 nantinya. Dan mungkin setelah ini saya bakalan push dulu analisa trailer, khususnya bagian Archon Quest. Yang mana ntar kalau misalnya ada pembahasan lanjutan, pasti akan saya kejar. Jadi semoga bahasan ini bisa jadi uraian awal dulu untuk pembahasan berikutnya. Ya, silahkan koreksi atau tambahkan jika memang ada arsip yang saya terlewat atau keliru. Selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desender atas dukungannya sejauh ini. Thank you, berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Prizin pamit dulu. Hadastra.